Saudaraku, Bina Iman kali ini kita kasih judul pendidikan rohani. Diambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Maksudnya hari raya Paskah. Ayat yang 43, habis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi setelah perayaan Paskah itu, mereka rombongan itu pulang. Dan Yesus itu memutuskan untuk tinggal di Yerusalem. Tapi orang tuanya tidak tahu itu. Nah, setelah dicari-cari oleh orang tuanya itu, mereka menemukan, setelah 3 hari barulah mereka menemukan bahwa Yesus ada di dalam bait Allah. Dan Yesus itu sedang berdiskusi, sedang tanya jawab dengan para alim ulama. Ya, nah, saudara, dalam tradisi Yahudi itu ada 3 pendidik. Ya, yang pertama itu ibu, itu mendidik dari lahir sampai disapeh. Kemudian dilanjutkan oleh ayah, dari disapeh sampai umur 12 sampai 13 tahun. Nah, setelah 12 tahun, maka yang mendidik anak itu ialah hukum Taurat. Ya, mulai dari 12 tahun. Jadi dengan perkataan lain, Yesus itu pada waktu peristiwa ini itu menjadi anak hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu jadi bapaknya. Artinya bahwa Yesus itu akan dididik, akan diarahkan oleh hukum Taurat. Ya. Arti daripada anak hukum Taurat itu artinya bahwa Yesus setelah umur 12 tahun itu, dia bertanggung jawab untuk melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Ya, tentu di bawah bimbingan oleh ayahnya. Ya, nah, artinya bahwa setelah umur 12 tahun itu Yesus punya kewajiban untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. Nah, saudara, perlu diketahui, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu kalau tidak dipimpin atau dibimbing atau diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah rohnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Nah, ini sama dengan kita, saudara. Kalau kita mau hidup kita benar, baik itu, maka pembimbing kita, penuntun kita, ini harus Roh Kudus. Ya. Nah, pelajaran rohani dari kejadian Yesus ketika berumur 12 tahun, yaitu untuk hidup taat, tunduk pada hukum Taurat, perintah Tuhan, itu harus melalui namanya pendidikan rohani. Ya. Nah, ini ditulis dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, seseorang itu bisa meninggalkan kehidupan duniawi, mau hidup di dalam Tuhan itu harus lewat namanya pendidikan. Nggak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba orang itu bisa taat kepada perintah Tuhan. Itu harus melalui proses namanya edukasi. Nah, pendidikan itu apa? Pendidikan itu akan melatih orang Kristen supaya meninggalkan atau reject atau menolak kefasikan. Jadi supaya kita ini menolak hidup kefasikan atau melanggar firman, itu melalui namanya pendidikan, ya. Dan juga keinginan-keinginan duniawi. Dan hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, itu harus lewat namanya pendidikan rohani. Untuk itu, Roh Kuduslah yang mendidik orang Kristen supaya taat hukum dan perintahnya. Nah, saudara, maka bagaimana supaya kita ini bisa dididik oleh Roh Kudus? Kita harus punya kesadaran bahwa kita punya kewajiban hidup bijaksana, adil, dan saleh. Ya. Nah, apa arti hidup bijaksana? Hidup bijaksana itu karena sadar bahwa akibat kefasikan atau keinginan nafsu duniawi itu akan membawa kita
kepada penghakiman Tuhan, penghukuman yang kekal, ya. Dan hidup bijaksana adalah hidup yang mana seluruh mindset kita itu berisi firman, berisi perintah Tuhan, berisi hukum Tuhan. Nah, mindset itulah pengendali pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu hidup bijaksana. Adil itu artinya selaras dengan hukum Tuhan. Nah, untuk itu kita harus merelakan atau melepaskan namanya hak kebebasan pribadi, ya, free will itu, ya. Jadi free will itu harus kita singkirkan supaya kita ini bisa selaras dengan hukum Tuhan, karena pada dasarnya diri kita ini berlawanan dengan hukum Tuhan. Nah, sebab itu banyak orang Kristen itu tergelincir di sini karena mereka memilih jalan lebar, yaitu menurut keinginan kemauan sendiri. Memilih jalan Tuhan, menolak jalan sendiri adalah jalan sempit. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa banyak orang akan memilih jalan lebar dan sedikit yang memilih jalan sempit? Beribadah itu saleh atau godliness, atau mengikuti jalan Tuhan, menolak yang berlawanan dengan firman. Artinya bahwa kita rajin mencari isi hatinya, menyelidiki firman, dan firman itu jadi pegangan hidup, menjadi tolok hidup kita, ya. Karena itu gunakan waktu dengan baik. Banyak orang beragama Kristen namun sedikit yang mau dididik. Kiranya firman Tuhan itu memberkati kita semuanya. Amin.